A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid dengan alhamdulillah, syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian khutbah kita pada kesempatan ini adalah persiapan menyambut bulan Ramadan, persiapan untuk menghadapi Ramadan. Hamba Allah yang dirahmati Allah, segala sesuatu tanpa persiapan tidak akan sempurna. Maka untuk itu perlu kita lakukan hal-hal agar kita menyambut Ramadan, memasuki bulan Ramadan dengan kondisi yang sempurna. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, persiapan pertama yang mesti kita lakukan untuk Ramadan, persoalan yang sangat asasi, yaitu memenuhi syarat ibadah diterima. Memenuhi syarat ibadah diterima. Khawatir kita sudah susah payah berpuasa, illal ju' wal atas, melainkan hanya lapar dan haus saja. Kita melewati Ramadan susah payah tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim sidang jemaah yang dirahmati Allah mengatakan syarat ibadah diterima itu ada 3. Yang pertama adalah sahihul aqidah, tauhid dan akidah yang benar. Maka perkara iman ini perlu kita selesaikan, kita mantapkan, kita luruskan sebelum Ramadan datang. Bahkan sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perkara fardu ain yang tidak boleh terlambat, tidak boleh diabaikan dan tidak bisa diwakilkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya syarat ibadah diterima itu adalah tauhidnya. Sidang jemaah, tauhid tidak boleh bercampur syirik, tidak boleh tauhid ternoda oleh syirik. Apa maksudnya sidang jemaah? Jika sidang jemaah memasuki bulan Ramadan masih memakai hal-hal yang terindikasi syirik, pemahaman syirik, kemudian perlengkapan syirik, indikator syirik, ini sidang jemaah yang dirahmati Allah mesti diselesaikan sebelum Ramadan datang. Apa contohnya? Masih ada di antara kita yang pakai ajimat, jimat di badan, pagar badan yang lainnya, baik di badan kita, di rumah kita, di toko kita, di warung kita, dengan permintaan-permintaan kepada dukun dan yang lainnya, mesti diperiksa, mesti dimusnahkan, mesti dibakar. Bacakan ayat kemudian bakar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak boleh kita memakai hal-hal seperti itu. Kalau kita masih syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau masih melakukan syirik juga, setelah dijelaskan, setelah diterangkan, setelah diingatkan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka gugur seluruh ibadah yang pernah dia buat. Jangankan Ramadan akan datang, yang sudah lama saja gugur, habis ibadah kita. Maka percuma puasa kita. Kita ini sidang jemaah dirahmati Allah harus bertegas-tegas pada diri kita, harus jujur pada diri kita. Kadang-kadang kita ini mencari hela-hela. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini akan merugikan kita. Maka periksa diri kita, rumah kita, kemudian warung-warung kita, kotak laci uang kita. Periksa, adakah di situ tempelan-tempelan ajimat dan yang lainnya? Atau keluarga kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tempat usahanya dirazia oleh kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau tidak percuma puasanya. La habita anhum ma kanu ya'malun. Di zaman Nabi ini perkara yang berat, tapi di zaman kita ini perkara yang mungkin kita abaikan saja. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka perlu kita peringatkan dalam khutbah ini supaya kita berpuasa ke depan, kita puasa kita sempurna. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syirik lagi datang ke dukun, ke tukang ramal. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Man ataka hidam fasa'alahu, siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang tenung, dukun, fasa'alahu, ditanya kepadanya perkara-perkara hal ramalan yang hal gaib, kemudian kata Nabi, wa ughliqat abwabu taubati arba'ina lailah, ditutup pintu taubatnya 40 hari 40 malam. Orang yang datang ke dukun, datang ke praktek syirik, wa ughliqat abwabu taubatihi arba'ina laila, ditutup pintu taubatnya 40 hari 40 malam. Puasa cuma 30 hari 30 malam maksimal. Sementara yang ditutup 40 hari 40 malam, hilanglah puasa yang kita tunggu. Mungkin itu pintu taubat kita seumur-umur hidup kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka jangan ada lagi yang berhubungan dengan perkara ini. Sebelum Ramadan masih datang ke dukun minta pelaris jualan. Beban pedagang adalah mereka ingin dagangannya laris di penghujung Ramadan itu, dan itu adalah nilai 1 tahun. Hati-hati sidang jemaah, hati-hati sidang jemaah yang dirahmati Allah. Datang kepada peramal, dukun, tukang tenung, bertanya saja, masih bertanya ini, masih bertanya 40 hari 40 malam. Wa in sadaqahu, jika dia benarkan, dia akui, dia yakini, faqad kafara, gugurlah imannya, kafirlah dia. Ini bukan perkara enteng, ini bukan perkara enteng. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, harus tegas pada diri kita. Jangan-jangan kematian kita di Ramadan ini, kita ternyata belum sempat untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu kita ingatkan ini, pedagang-pedagang jangan pakai ajimat, jangan datang ke dukun. Anda tersinggung, saya ikhlas. Anda tersinggung, saya ikhlas. Kenapa? Karena ini sudah rahasia umum di kalangan kita-kita ini. Ya, di kalangan orang Minang, mayoritas pedagang, kadang-kadang ada juga praktek-praktek seperti itu. Taubat, tubu ilallah, taubatan nasuha. Sidang jemaah, oh ternyata terbukti bisa apa yang dilakukan dukun itu terbukti. Kebenaran bukan bukti. Sidang jemaah, terjadinya sesuatu bukan dalil kebenaran. Kebenaran-kebenaran Al-Quran, kebenaran-kebenaran hadis, kebenaran-kebenaran ajaran Allah dan Rasulnya. Di agama lain ada dukunnya. Yahudi punya dukun, ya, Nasrani punya dukun, agama lain punya dukun. Prakteknya bisa terbukti. Apakah itu benar? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mulailah kita membersihkan diri kita. Di Ramadan ini kita tidak lagi punya hubungan dengan perkara seperti itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini bahaya yang mesti kita ingatkan. Kemudian telepon anak kita di rantau, dakwahkan ini kepadanya, sadarkan mereka, hubungi semua karib kerabat kita. Tidak ada lagi praktek-praktek seperti itu. Bersihkan diri mereka supaya Ramadannya berhasil. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahu nilai Ramadan ini nilainya sorga. Idza jaa Ramadanu, apabila datang Ramadan, wa futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar, dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, wa sufidatis sayatin, maka diikatlah setan-setan. Terus bagaimana dengan ajimat? Setan yang diikat setan jin, setan yang berkeliaran setan manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kedua persiapannya persiapan ilmu. Syarat ibadah diterima kedua, kata Ibnu Qayyim, prakteknya sesuai ilmu. Ibadah itu dilaksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Itu syarat ibadah diterima. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, pelajari masalah Ramadan ini. Mantapkan sholat kita, karena puasa dipengaruhi oleh kesempurnaan sholat juga. Apa sih Ramadan itu?
Apakah Ramadan sekedar menahan lapar dan haus? Kemudian 10 terakhir Nabi menyarankan iktikaf, beribadah 10 hari tidak putus-putus. Kita malah 10 hari terakhir bubar. Kita 10 hari terakhir di meja-meja judi. Kita 10 hari terakhir panik memikirkan uang lebaran, sehingga berani melakukan judi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tidak paham sama sekali. Naudzubillah. Sidang jemaah dirahmati Allah, ilmui apa itu Ramadan. Ramadan itu kesempatan Anda untuk merebut ampunan Allah. Ramadan itu syahrut taubah, bulan taubat, bulan hijrah. Ramadan itu adalah bulan menahan hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Ramadan itu adalah bulan ibadah di tengah malam. Anda bermunajat kepada Allah, Anda tarawih tengah malam, ditambah solat malamnya. Ramadan itu qiyamul lail. Ramadan itu syahrul Quran. Anda baca Quran sepanjang Ramadan. Ramadan itu bulan sedekah. Anda banyak bersedekah. Ramadan itu bulan menahan diri. Anda kendalikan diri Anda dengan baik. Ramadan itu produktif. Produktif tetap sidang jemaah Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ramadan bukan masalah kelemahan, letih, lesu, tidak. Ramadan itu bulan kebangkitan. Di Ramadan perang Badar sidang jemaah, 300 pasukan, 313 pasukan melawan 1000 lebih, dikalahkan dalam keadaan berpuasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan yang luar biasa. Berbahagia sahabat menantinya, menangis sahabat melepasnya. Berbahagia menantinya, menangis melepasnya. Kita Ramadan lah tibolo puaso. Adolo istilah puaso tuo. Naudzubillah. Sidang jemaah dirahmati Allah, ilmui itu. Ilmui. Banyak di antara kita memahami kalau sudah berbunyi sirine tidak boleh, bukti tidak punya ilmu. Terhenti sahur, tidak boleh lagi makan minum. Batas sahur itu waktu subuh, azan subuh. Sirine itu, imsak itu bukan melarang Anda bersahur, itu peringatan saja Anda siap-siap untuk menyelesaikan sahur Anda. Tapi kalau Anda sedang makan, Umar sedang makan, orang azan subuh di masjid, kemudian Umar terhenti, di piring Umar masih ada makanan, kata Rasulullah, lanjutkan wahai Umar. Kemudian sedang jemaah dirahmati Allah, Umar mau minum, terhenti, kata Rasulullah, minum wahai Umar. Maka fikihnya dua sidang jemaah, batas makan minum itu subuh, itu bukti ilmu. Kedua, jika Anda sedang sahur masih ada sisa makanan, boleh Anda habiskan. Boleh Anda minum paket makan. Tidak mungkin makan tidak pakai minum. Islam tidak menyiksa seseorang. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, jangan Anda berlalai-lalai. Sebelumnya santai merokok-rokok, sudah mau azan, sudah sering berbunyi, buru-buru mau makan, diambil banyak-banyak. Orang azan, ini sisanya harus dihabiskan, kata ceramah khutbah Ustaz Jalfatullah. Naudzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya hanya menegaskan supaya Anda paham, butuh ilmu. Butuh ilmu. Apa hukum kumur-kumur di bulan Ramadan? Boleh. Imam Syafi'i mengatakan batas kumur-kumur itu, batas gosok gigi itu sampai zuhur. Imam Hanafi mengatakan sampai sore. Tetapi sidang jemaah tidak pakai pasta. Tidak pakai pasta, karena dulu belum ada pasta. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, ini butuh ilmu supaya Anda paham. Ketemu hadis boleh mencium istri, Anda cium istri, harus tahu ilmunya. Ketika yang tua bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku? Aku dalam keadaan berpuasa. Boleh, kata Nabi. Bangkit seorang anak muda dengan semangat, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku? Aku dalam keadaan puasa. Kamu tidak boleh, kata Nabi. Paham itu maksudnya. Itu maksud saya, masih banyak ilmu tentang Ramadan yang mesti kita pelajari.
Yang belum memasyarakat puasa ala Nabi, ala sahabat, ala tabi'in, itikaf. Itikaf 10 Ramadan itu sidang jemaah itu adalah insya Allah siapa yang itikaf 10 Ramadan akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Yang penting Anda jaga 10 terakhir. Mungkin Lailatul Qadar 21, 23 dan kelipatan dan ganjil berikutnya. Maka itu guna itikaf. Kalau Anda dapat Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Umur Anda tidak cukup 1000 bulan. Lailatul Qadar, pintu sorga yang agung. Lailatul Qadar, mimpi semua orang soleh. Bagaimana caranya? Anda mengendalikan diri Anda dengan semangat itikaf 10 hari terakhir. Maka setiap masjid mestinya menggalakkan itu. Itikaf, dibikin panitianya, dilakukan sidang jemaah. Laki-laki itikaf 10 Ramadan, 10 hari terakhir. Jangan sampai kita sudah tua, tidak pernah mencoba itikaf. Naudzubillah. Ini penting ilmu Ramadan ini. Itikaf. Persiapkan diri. Tinggalkan istrimu 10 hari di rumah supaya pas lebaran dia cinta rindu padamu. Lebih indah. Yang itikaf maka lebarannya lebih indah dengan keluarganya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, atur panitianya, dikelola, fasilitasi orang untuk itikaf oleh pengurus masjid. Hamba Allah, syarat yang ketiga ikhlas. Ikhlas sudah kajian para ulama, sering didengar. Yang keempat, persiapan Ramadan, bayar hutang Ramadan yang belum terbayar. Hutang puasamu, ini bulan Sya'ban, masih ada sisanya. Gunakan ini membayar hutang. Ada puasa kamu, ada puasa-puasa yang sebelumnya loss, batal, bayar di bulan Sya'ban ini. Sampaikan kepada istri, setiap istri kita berhutang puasa. Sampaikan pada mereka, ini kesempatan terakhir. Jangan Anda lupa pulang Jumat ini, tanya istri Anda, sudah dilunasi puasanya apa belum? Ini sisanya di 10 lebih terakhir ini. Bilang lunasi cepat, jangan loss. Ini kesempatan terakhir. Saya tadi tidak memakai rencana, saya bukan ini materinya, tapi saya ingat, wah ini kesempatan terakhir. Jangan sampai orang berhutang puasanya. Sampaikan istri kita yang menyusui tidak berpuasa, yang melahirkan tidak berpuasa, bagaimana membayarnya? Minimal sidang jemaah yang tidak membayar apa yang bisa dengan fidyah, suruh bayar fidyah cepat. Bayar fidyahnya. Apa hukumnya? Ulama ketika menyikapi wanita yang tidak puasa karena hamil, terjadi khilafiyah. Kalau wanita yang hamil itu tidak berpuasa karena dia khawatir pada janinnya, sesungguhnya fisiknya kuat, dia bisa berpuasa, tapi dia khawatir anaknya, janinnya, yang dia sanggup berpuasa. Dia tidak berpuasa karena anaknya. Pendapat pertama mengatakan dia bayar dua, bayar puasa dan bayar fidyah. Catatannya apa? Dia sanggup berpuasa, dia tidak muntah-muntah, tapi khawatir pada anaknya. Tapi kalau dia yang terganjal tidak mampu berpuasa, mungkin karena muntah-muntah, pusing-pusing, pening-pening dan yang lainnya, dia yang tidak mampu berpuasa, maka ulama sepakat bayar satu saja, fidyah atau puasa. Pilih salah satu. Tapi Imam Hanafi berpendapat, mau dia yang tidak sanggup puasa, mau karena anaknya, baik janinnya, sementara dia sanggup, tetap pilih salah satu, bayar puasa
atau bayar fidyah. Saya dalam hal ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Pilih salah satu, bayar puasa atau fidyah. Maka sampaikan kepada istri kita untuk melunasinya di sisa Sya'ban ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka juga kita yang laki-laki pasti ada hutang-hutang kita. Maka Sya'ban itu dijadikan bulan puasa sunat terbanyak oleh Nabi SAW. Kemudian hamba Allah yang dirahmati Allah, maka rebutlah fadilah Ramadan. Rebut fadilah Ramadan. Kemudian benahi harta kita. Mulai kita sidang jemaah memilah yang halal dan yang haram. Siapa yang memakan makanan haram, kata Rasulullah dalam hadis Imam At-Tirmizi, maka ditolak solatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau sholatnya ditolak, berarti puasanya juga ditolak. Maka makanan selama bulan puasa akan memasuki puasa, pastikan makanan halal. Persiapkan. Kenapa? Kalau Anda mengkonsumsi yang haram, maka 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafiyah. Apakah dia mengatakan, ya saya ini tidak bisa puasa? Kenapa? Karena usaha saya ini masih uang haram. Apakah dia hentikan puasa? Ulama berkata, dia tetap wajib berpuasa. Dia tetap wajib berpuasa, namun nilainya dan dosanya dijadikan oleh Allah, tapi dia tetap wajib berpuasa. Jadi saudara jemaah rahmati Allah, jangan pula nanti alasannya itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, tolong dimantapkan diri kita menjelang puasa ini. Hal-hal yang kita persiapkan sangat banyak sebenarnya sidang jemaah. Kemudian persiapan ruh, jiwa kita. Kalau bisa taubatnya itu sebelum puasa. Mulai kita merenung, memuhasabah diri kita menjelang puasa ini. Ada pertanyaan, apakah kebiasaan menziarahi kubur, membersihkan kubur sebelum puasa bid'ah? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menziarahi kubur itu sunnah. Disunnahkan justru setiap Jumat. Ziarahi kubur keluargamu. Udahlah sekali setahun dibid'ahkan pula. Ini yang bodohnya orang ini. Mestinya Anda menziarahi sering, kunjungi keluargamu yang dikubur. Datang ke kuburannya, bersihkan kuburannya, bacakan doa, bacakan Quran. Bawa Quran, bacakan di dekat dia. Disepakati oleh ulama pendapat jumhur. Imam Ahmad datang ke kuburan dalam rangka menguburkan seseorang. Dilihatnya di sebelah kuburan ada seorang tua membaca Quran. Kata Imam Ahmad, ini bid'ah, jangan lakukan. Maka ketika itu berhentilah orang tua ini. Ternyata di dalam rombongan itu ada ulama yang lebih senior dari Imam Ahmad. Tapi memang tidak terkenal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pernah berguru kepadanya. Kata ulama ini, wahai Ahmad, apakah engkau mengambil riwayat hadis dari si Fulan bin Fulan? Iya. Bagaimana pendapatmu kalau aku sampaikan amanat dan wasiat dia? Kalau dia meninggal, disuruhnya keluarganya membacakan surat ini, ayat ini, membacakan Quran di kuburannya. Dan dia berhujah begini-begini dalilnya. Kata Imam Ahmad, benarkah begitu? Iya.
Panggil orang tua itu lagi, suruh dia lanjutkan membacanya. Kalau orang yang dapat hadisnya sepotong, dia akan mengatakan bid'ah. Dia hanya kutip kalimat Imam Ahmad, ini bid'ah. Kita harus jujur menyampaikan hukum. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, boleh Anda ziarah kubur, mau Ramadan, mau menjelang Ramadan, di luar Ramadan, ziarahi kubur keluarga Anda, bersihkan kuburannya, bawa Quran, baca Quran dan doakan mereka. Apalagi di hari Jumat, dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, setiap Jumat itu menjak matahari terbit sampai matahari terbit Sabtunya, itu rohnya dikembalikan kepada jasadnya dan dia standby menunggu kunjungan keluarganya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, disunnahkan ziarah kubur itu dari Jumat. Jangan pula yang sekali setahun itu dibid'ahkan. Sudahlah, yang selama ini diabaikan sekali-sekali pun dibid'ahkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pelajari ilmu agama ini, karena insya Allah amal ibadah Anda diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, rebutlah Ramadan ke depan dengan sebaik-baiknya, karena Allah telah bersumpah dengan waktu dan umur. Hati-hati sidang jemaah, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi.